Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan, tinggal seorang gadis bernama Naya. Ia seorang pemudi yang cerdas dan penuh semangat, tetapi hidupnya tak pernah lepas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ayahnya meninggal ketika ia masih sangat muda, dan ibunya, yang harus bekerja keras untuk menghidupi mereka berdua, seringkali terjatuh dalam kesedihan yang mendalam. Naya selalu mencoba untuk menjadi kuat, untuk menjadi sumber kebahagiaan bagi ibunya. Namun, ada kalanya, di malam-malam sepi, ia merasa kosong, seolah ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Ia merasa seperti seseorang yang berjalan tanpa tujuan jelas, dengan harapan yang mulai memudar. Kota kecil itu memang indah, namun kebosanan dan keterbatasan membuat Naya sering bertanya-tanya apakah ada kehidupan yang lebih dari sekadar rutinitas yang membosankan ini. Suatu hari, saat sedang berjalan pulang dari pasar, Naya bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk di bawah pohon besar di dekat sungai. Lelaki itu mengenakan topi lusuh, wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya tampak jernih dan penuh kebijaksanaan. Naya merasa aneh, tetapi juga tertarik dengan kehadiran lelaki itu. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan mulai berbicara dengan lelaki tersebut. "Lama tidak melihatmu, Nak," kata lelaki itu dengan suara lembut. Naya terkejut. Ia tidak merasa mengenal lelaki tua itu. "Maaf, Pak, apakah kita pernah bertemu?" Lelaki itu tersenyum dan menggelengkan kepala. "Tidak, kita belum pernah bertemu. Tapi aku sering melihatmu berjalan melewati sini. Aku bisa melihat bahwa ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan." Naya terdiam sejenak. Ia merasa ada kebenaran dalam kata-kata lelaki itu. "Mungkin Anda benar," jawab Naya. "Tapi saya tidak tahu harus kemana lagi. Saya merasa seperti hidup saya tidak pernah berubah." Lelaki itu mengangguk, seolah memahami apa yang Naya rasakan. "Aku mengerti, Nak. Terkadang, kita terjebak dalam kebiasaan kita, dalam hal-hal yang sudah lama kita jalani, dan itu membuat kita lupa bahwa ada banyak hal indah yang menunggu di luar sana. Percayalah, ada hal indah di depan sana, di tempat yang belum kamu lihat. Semua itu hanya menunggu untuk kamu temui." Naya menatap lelaki tua itu dengan heran. "Tapi bagaimana saya bisa yakin? Bagaimana saya bisa tahu kalau itu benar?" Lelaki itu tertawa pelan. "Itulah yang harus kamu temukan sendiri, Nak. Tidak ada yang bisa memberitahumu tentang hal itu selain dirimu sendiri. Terkadang, kita harus mengambil langkah pertama, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya." Kata-kata lelaki itu terngiang di telinga Naya sepanjang hari. Ia tidak bisa tidur malam itu, terjaga dengan pertanyaan yang berputar-putar di kepalanya. Apakah benar ada hal indah yang menunggu di depannya? Apakah hidupnya bisa berubah? Keesokan harinya, Naya bangun dengan perasaan yang berbeda. Sesuatu dalam dirinya seakan terbangun, mengingatkan dirinya akan percakapan semalam. Kata-kata lelaki tua itu terus berputar di pikirannya. Ada hal indah di depan sana. Walaupun ia tak sepenuhnya yakin, Naya merasa sebuah dorongan untuk mencari tahu apa yang dimaksud oleh lelaki itu. Ia memutuskan untuk tidak hanya berdiam diri lagi, menunggu kehidupan datang begitu saja. Ia mulai melangkah keluar dari zona nyaman yang selama ini membelenggunya. Pagi itu, setelah selesai membantu ibunya menata dapur, Naya mengenakan sepatu lamanya dan memutuskan untuk berjalan-jalan lebih jauh dari biasanya. Naya menuju ke ujung kota kecil itu, tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Kota yang dikelilingi oleh kebun-kebun buah, padang rumput yang luas, dan hutan-hutan kecil yang masih terjaga keindahannya. Di sana, dunia tampak lebih luas, dan udara lebih segar, meski ada rasa asing yang menjalar dalam hatinya. "Ini mungkin hal yang disebut perubahan," pikir Naya, meski ada rasa cemas yang menggelayuti dirinya. Semakin ia melangkah, semakin Naya merasa ada kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Udara pagi yang segar, burung-burung yang berkicau ceria, serta pemandangan alam yang indah membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Namun, di sudut hatinya, masih ada rasa takut.
Takut jika apa yang ia cari tidak akan ditemukan. Takut jika perubahan ini hanyalah hayalan belaka. Naya terus berjalan dengan hati yang penuh keraguan. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan yang tinggi dan rimbun itu membuat suasana menjadi lebih sunyi, dan Naya merasa dirinya seperti berada di dunia yang berbeda. Hanya ada suara langkah kakinya dan desiran angin yang menyapu lembut daunan. Sesekali, ia melihat bunga liar yang tumbuh dengan bebas di sepanjang jalan, seolah mengingatkan Naya bahwa hidup ini penuh dengan keindahan, meski seringkali tersembunyi di balik rutinitas dan kebiasaan. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah rumah tua yang terletak di ujung jalan, agak tersembunyi di balik pohon-pohon besar. Rumah itu tampak seperti tidak terurus, namun ada sesuatu yang memikat Naya untuk mendekat. Seakan-akan rumah itu memiliki cerita yang belum terungkap. Dengan hati-hati, ia mendekati pintu gerbang yang setengah terbuka dan melangkah masuk. Di halaman depan, terdapat sebuah taman kecil yang dipenuhi dengan bunga-bunga liar dan tanaman merambat. Naya merasa ada ketenangan di tempat itu, seolah tempat ini sudah lama ditinggalkan namun tetap menyimpan energi yang positif. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari dalam rumah. Siapa itu? Suara seorang wanita tua terdengar pelan dari balik jendela. Naya terkejut dan hampir mundur, tetapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Ia mendekatkan diri pada jendela yang terbelah sebagian, lalu menjawab dengan lembut, "Maaf, saya hanya lewat. Saya melihat rumah ini, dan saya tertarik." Wanita itu kemudian membuka pintu dengan perlahan dan memandang Naya dengan tatapan penuh kehangatan. "Ah, kau datang pada waktu yang tepat," katanya sambil tersenyum. "Masuklah, anak muda. Ada banyak cerita di sini yang bisa kau dengar." Naya merasa sebuah tarikan tak terelakkan untuk masuk. Tanpa berkata lebih banyak, ia mengikut wanita tua itu ke dalam rumah. Begitu memasuki rumah, Naya disambut dengan suasana yang berbeda. Meskipun rumah itu tampak tua dan sederhana, setiap sudutnya dipenuhi dengan barang-barang yang memiliki cerita masing-masing. Rak-rak kayu yang penuh dengan buku-buku tua, lukisan-lukisan yang menggambarkan pemandangan alam, serta berbagai benda kerajinan tangan yang terlihat seperti hasil kerja keras. "Ini rumah nenekku," kata wanita itu, sambil duduk di kursi kayu yang sudah usang. "Aku tinggal di sini sejak kecil. Banyak kenangan di sini, banyak kisah yang belum terungkap." Naya merasa ada koneksi yang tak terucapkan antara dirinya dan wanita itu. Seolah mereka berdua berada pada titik yang sama, mencari sesuatu yang hilang dalam hidup mereka. "Apa yang sedang kau cari, nak?" tanya wanita itu dengan lembut, memecah keheningan yang sempat menyelimuti. Naya merasa tersentuh oleh pertanyaan itu. Tanpa sadar, air mata mulai menggenang di matanya. "Saya tidak tahu. Saya merasa seperti hidup saya berjalan di tempat, dan saya tidak tahu harus kemana." Wanita itu tersenyum penuh pengertian. "Kadang, kita harus berhenti sejenak, mendengarkan hati kita, dan mencari tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Dan percayalah, ada hal indah di depan sana. Semua itu menunggu untuk ditemukan. Hanya saja, kita harus berani melangkah." Kata-kata itu mengingatkan Naya pada percakapan dengan lelaki tua di bawah pohon beberapa waktu lalu. Ia merasa ada sesuatu yang sedang menuntunnya, tetapi ia belum sepenuhnya yakin apa itu. Namun, entah mengapa, ia merasa bahwa langkah-langkah yang ia ambil sejauh ini bukanlah kebetulan. "Saya akan mencoba," kata Naya, suara penuh keyakinan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Wanita itu tersenyum, seolah tahu bahwa Naya telah menemukan sebuah kunci untuk membuka pintu baru dalam hidupnya. Hari demi hari, Naya mulai melangkah lebih jauh dari zona nyaman yang selama ini menahannya. Setelah pertemuannya dengan wanita tua itu, ia merasa seolah pintu-pintu baru terbuka di depan matanya. Naya mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu terfokus pada rutinitas yang monoton, terlalu sibuk dengan kecemasannya akan masa depan sehingga ia tidak pernah benar-benar melihat keindahan yang ada di sekelilingnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, dan alih-alih langsung bergegas pergi bekerja di pasar, ia memutuskan untuk menjelajahi alam sekitar kota lebih dalam. Ia sering mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya hanya dilihat sekilas,
seperti danau kecil yang tersembunyi di balik bukit atau jalan setapak yang menuju hutan pinus. Semua tempat ini menyimpan kedamaian dan keindahan yang tak terduga. Namun, meski Naya merasa lebih hidup, ia tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Beberapa kali, ia duduk di tepi danau, merenung, mencari tahu apa yang sebenarnya ia cari. Ia sadar bahwa meskipun alam dan pemandangan yang ia temui menenangkan hatinya, hal itu belum sepenuhnya mengisi kekosongan yang ia rasakan. Ada pertanyaan yang terus menggelayuti pikirannya. Apa hal indah yang sebenarnya dimaksud lelaki tua dan wanita yang ia temui? Suatu pagi, ketika ia sedang duduk di bangku kayu dekat taman yang ia temui sebelumnya, wanita tua itu datang menghampirinya. Ia duduk di samping Naya dengan senyum yang penuh makna. "Melihatmu di sini membuatku tahu bahwa kamu sedang mencari sesuatu," kata wanita itu. Suaranya lembut seperti angin yang berdesir. "Terkadang, kita tidak hanya harus mencari dengan mata, tapi juga dengan hati." Naya menatap wanita itu dengan bingung, tetapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatnya merasa nyaman. "Saya merasa seperti saya sudah melakukan semuanya, tetapi masih ada bagian dari diri saya yang belum saya temukan," jawab Naya, sedikit ragu. Wanita itu menatap Naya dengan bijaksana. Itulah yang banyak orang alami. Mereka mencari kebahagiaan atau kedamaian di luar sana, tetapi kenyataannya, semua itu ada di dalam dirimu. Terkadang, kita harus berani menghadapi ketakutan kita, melepas beban masa lalu, dan menerima diri kita apa adanya. Kata-kata wanita itu terasa seperti petunjuk yang ia cari-cari. Naya menyadari bahwa selama ini ia terjebak dalam bayang-bayang ketakutan akan kegagalan dan ketidakpastian. Ia terperangkap dalam pemikiran bahwa kebahagiaan datang dari luar, dari pencapaian atau pengakuan orang lain. Namun, kini ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya sendiri. Ia harus belajar untuk berdamai dengan dirinya, untuk melepaskan ketakutan dan keraguannya. Hari-hari setelah percakapan itu, Naya mulai meluangkan lebih banyak waktu untuk merenung. Ia berhenti mencari-cari kebahagiaan di luar sana dan mulai fokus pada apa yang ada dalam dirinya. Ia belajar untuk menghargai momen kecil dalam hidup, senyuman ibunya saat mereka duduk bersama di teras rumah, tawa teman-temannya yang selalu membuatnya merasa diterima, atau bahkan suara alam yang menenangkan di pagi hari. Suatu pagi, ketika Naya sedang berjalan di sepanjang jalan setapak menuju hutan, ia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Ia menoleh dan melihat seorang anak kecil yang tengah berlari dengan riang. Matanya bersinar penuh keceriaan. Tanpa sadar, Naya tersenyum, merasa terhubung dengan kebahagiaan yang sederhana itu. Anak kecil itu melambaikan tangan padanya. "Selamat pagi, Kak," sapa anak kecil itu dengan ceria. "Selamat pagi," jawab Naya, merasa hangat di hatinya. Dalam momen itu, Naya merasa seperti ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, suatu rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia sadar bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang harus dikejar dengan keras, melainkan sesuatu yang hadir ketika kita membuka hati dan menghargai apa yang kita miliki. Naya mulai memahami bahwa hal indah yang dimaksud lelaki tua itu bukanlah sesuatu yang jauh di luar sana, tetapi sesuatu yang sudah ada dalam dirinya. Dengan perasaan yang lebih ringan, Naya kembali ke rumah. Ia merasa seperti sebuah babak baru dalam hidupnya telah dimulai. Perubahan itu tidak datang secara instan, tetapi perlahan-lahan, ia mulai merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Langkah-langkah kecil yang ia ambil dalam pencariannya, akhirnya membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri. Naya tahu, meskipun ia masih muda dan perjalanan hidupnya masih panjang, ia tidak perlu takut lagi. Hal indah yang dimaksudkan oleh lelaki tua dan wanita bijaksana itu tidak selalu berupa pencapaian besar atau impian yang jauh, tetapi sebuah kesadaran bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita, dari cara kita melihat dunia, dari cara kita menerima diri kita, dan dari cara kita menghargai setiap momen kecil yang ada di sekitar kita. Dan kini, dengan langkah yang lebih mantap, Naya tahu bahwa ia siap menghadapi apapun yang ada di depan sana. Waktu berlalu begitu cepat, dan Naya kini merasa seperti sudah menemukan bagian penting dari dirinya yang sebelumnya tersembunyi. Ia tidak lagi terjebak dalam keraguan dan ketakutan yang dulu menguasainya. Setiap pagi,
Ia bangun dengan hati yang penuh harapan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Naya tahu, perubahan itu dimulai dari dalam dirinya, dan kini ia merasa siap untuk menyebarkan energi positif itu kepada dunia. Suatu hari, saat ia sedang duduk di tepi danau, menikmati sinar matahari yang hangat, sebuah pemikiran datang ke benaknya. Ia teringat akan mimpi-mimpi kecilnya yang dulu selalu ia abaikan karena merasa tak layak meraihnya. Ia ingin membuka sebuah kedai kopi kecil di kota mereka, tempat yang bisa menjadi ruang bagi orang-orang untuk berkumpul, berbagi cerita, dan merasakan kehangatan bersama. Dulu, Naya merasa bahwa impian itu hanya sekadar angan-angan, namun sekarang, ia merasa percaya diri untuk mewujudkannya. "Kenapa tidak?" gumamnya pelan. "Tuhan memberi aku kesempatan ini untuk mencoba, dan aku akan berusaha sebaik mungkin." Dengan keyakinan itu, Naya mulai merencanakan segala sesuatunya. Ia menghabiskan berjam-jam di perpustakaan dan membaca buku-buku tentang bisnis kecil, merancang menu kopi dan camilan sederhana yang akan disajikan, serta mencari tempat yang strategis untuk membuka kedainya. Ia juga mulai menabung sedikit demi sedikit, dengan tekad bahwa suatu hari nanti kedai kopi itu akan menjadi kenyataan. Selama perjalanan ini, Naya juga semakin dekat dengan ibunya. Ia berbicara lebih banyak tentang masa depan dan apa yang ingin mereka capai bersama. Ibunya, yang dulu selalu penuh dengan kesedihan dan keterbatasan, kini mulai merasa lebih optimis, melihat perubahan besar dalam diri putrinya. "Anakku, aku bangga padamu," kata ibunya suatu malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah. "Aku tahu kamu selalu memiliki kekuatan yang besar dalam dirimu. Lihatlah sekarang, kamu telah berubah. Tidak hanya untuk dirimu, tapi juga untuk orang-orang di sekitar." Naya tersenyum, merasakan cinta dan dukungan yang tak ternilai harganya. "Ibu, ini bukan hanya tentang aku. Ini juga tentang kita, tentang bagaimana kita bisa membuat hidup ini lebih berarti. Aku ingin kamu tahu, hidup kita tidak hanya tentang bertahan, tetapi tentang menikmati setiap momen kecil yang ada." Dengan semangat baru, Naya mulai merancang dan mewujudkan impian-impian itu. Ia mengajak beberapa teman dekatnya untuk membantu, dan dengan kerja keras serta kebersamaan, kedai kopi kecil milik Naya akhirnya berdiri di jantung kota. Tempat itu, yang diberi nama Langkah Baru, menjadi ruang yang penuh keceriaan. Setiap sudutnya dihiasi dengan tanaman hijau, lukisan-lukisan indah, dan meja-meja yang menyambut siapa saja yang ingin berbagi cerita. Langkah Baru bukan hanya kedai kopi. Itu adalah tempat yang mengingatkan orang-orang akan arti pentingnya kebersamaan, momen sederhana, dan menemukan kebahagiaan dalam langkah-langkah kecil kehidupan. Naya sering melihat para pengunjungnya berbicara, tertawa, dan menikmati secangkir kopi sambil merasakan ketenangan yang sama yang pernah ia temui di alam sekitar kota mereka. Pada suatu sore yang cerah, ketika kedai kopi itu mulai ramai dengan pengunjung, Naya melihat seorang wanita tua yang masuk ke dalam. Tanpa sadar, Naya tersenyum dan berjalan mendekati wanita itu. Ternyata, wanita tua itu adalah wanita yang pertama kali memberi Naya nasihat bijak di rumahnya. "Kau sudah membuka tempat yang indah, Nak," kata wanita itu dengan suara lembut. Matanya penuh kebanggaan. "Aku tahu, kau akan menemukan jalanmu sendiri." Naya merasa matanya sedikit berkaca-kaca mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, Ibu, atas semua kebijaksanaan yang telah kamu bagikan. Tanpamu, aku mungkin masih terjebak dalam keraguan." Wanita itu tersenyum dan meraih tangan Naya. "Ingatlah, Nak, tidak ada yang lebih indah daripada menemukan kedamaian dalam diri sendiri dan berbagi kedamaian itu dengan dunia." Kata-kata itu kembali mengingatkan Naya akan percakapan dengan lelaki tua di bawah pohon, yang mengatakan bahwa ada hal indah di depan sana. Sekarang, Naya tahu bahwa hal indah itu tidak hanya sekadar berada di tempat atau tujuan yang jauh, tetapi ada dalam perjalanan, dalam proses menemukan diri, dan dalam memberi kebahagiaan kepada orang lain. Sore itu, Naya duduk di meja belakang kedai kopi, sambil memandang keluar jendela. Matahari mulai tenggelam, dan warna-warni langit menciptakan suasana yang penuh kedamaian. Naya merasa bersyukur, karena perjalanan panjangnya telah membawa dirinya ke tempat yang lebih baik.
Ia tidak lagi merasa takut akan ketidakpastian. Sebaliknya, ia merasa siap untuk menyambut setiap langkah baru yang akan datang. "Percayalah, ada hal indah di depan sana," gumam Naya dengan penuh keyakinan, mengingat kata-kata lelaki tua itu. Dan dengan langkah penuh harapan, Naya melangkah ke masa depan, tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menemukan keindahan hidup, untuk berbagi kebahagiaan, dan untuk terus tumbuh.